Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang alat komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia perlu berkomunikasi. Tujuannya agar terjadi pertukaran informasi. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih fungsi komunikasi? Apa saja Bu unsur komunikasi? Apa saja alat komunikasi? Kali ini kita akan membahas tentang 3 poin tersebut. Setiap hari, manusia melakukan komunikasi. Sebagai contoh, hari ini kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Maka, komunikasi yang kita lakukan adalah komunikasi secara tidak langsung, karena kita tidak bertatap muka dan kita menggunakan alat untuk menyampaikan pesan. Dan contoh kedua adalah ketika kalian bermain dengan teman-teman kalian dan bertemu dengan teman-teman kalian, maka kalian telah melakukan komunikasi secara langsung, yaitu dengan bertatap muka dengan teman-teman kalian. Komunikasi dilakukan untuk menyampaikan ide dan gagasan kepada orang lain. Komunikasi dilakukan untuk memecahkan masalah. Fungsi komunikasi yang pertama adalah mengungkapkan perasaan. Yang kedua, menyampaikan informasi. Yang ketiga, menghibur orang lain atau diri sendiri. Yang keempat, menambah wawasan. Dan yang terakhir adalah menjaga hubungan baik. Unsur-unsur komunikasi ada 5. Yang pertama adalah pesan. Pesan merupakan pemberitahuan, kata, atau komunikasi baik lisan maupun tertulis. Yang kedua adalah komunikator. Komunikator merupakan orang yang menyampaikan pesan. Yang ketiga adalah media komunikasi. Media komunikasi merupakan alat untuk komunikasi. Yang keempat adalah komunikan. Komunikan merupakan penerima pesan. Dan yang kelima adalah umpan balik. Umpan balik merupakan tanggapan dari komunikan. Alat komunikasi membantu menyampaikan informasi. Komunikan menerima informasi melalui alat komunikasi. Alat komunikasi membuat komunikasi menjadi mudah, meskipun dipisahkan oleh jarak. Perlu diketahui bahwa alat komunikasi dibagi menjadi 2. Alat komunikasi yang pertama adalah alat komunikasi tradisional. Dan alat komunikasi yang kedua adalah alat komunikasi modern. Berikut adalah contoh alat komunikasi tradisional. Pada zaman dahulu, kentungan telah digunakan untuk mengumpulkan rakyat. Kentungan terbuat dari bambu atau kayu yang di dalamnya terdapat rongga, sehingga ketika dipukul, kentungan akan menghasilkan bunyi. Pada saat ini, kentungan juga masih digunakan ketika ada ronda malam.
Sejak ribuan tahun lalu, beduk telah digunakan sebagai penanda waktu. Beduk ini digunakan dengan cara dipukul. Beduk terbuat dari kayu yang dilubangi di dalamnya. Kemudian ujungnya ditutup dengan kulit hewan. Burung merpati digunakan sebagai alat komunikasi yang bertugas mengantar surat atau pesan. Metode ini berasal dari orang-orang Persia. Mereka melatih burung merpati menjadi pengantar surat. Media komunikasi ini tergolong unik. Bangsa Indian di Amerika biasa menggunakannya untuk mengirim informasi rahasia. Asap digunakan untuk meminta bantuan ketika tersesat dan menunjukkan keberadaan seseorang. Berikut adalah contoh alat komunikasi modern. Radio memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai alat hiburan, yang ketiga sebagai alat untuk menyiarkan berita. Yang keempat, radio juga bisa digunakan untuk memutar lagu. Televisi merupakan alat komunikasi satu arah. Siaran televisi hanya bisa dilihat dan didengar, sehingga penonton tidak bisa bertanya langsung. Telepon merupakan alat komunikasi dua arah. Kamu bisa bertukar informasi melalui telepon dengan menelpon orang lain dan mendengar suara orang tersebut. Telepon digunakan untuk komunikasi jarak jauh, sehingga kamu bisa menelpon orang lain sampai ke luar negeri. Komputer adalah mesin serbaguna yang dikontrol oleh program untuk mengolah data menjadi informasi. Komputer memudahkan segala kegiatan manusia. Komputer memudahkan kita dalam menyimpan data, membantu kita dalam mengolah data, dan sebagai sarana hiburan untuk kita. Terima kasih anak-anak. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.